Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu untuk menyampaikan informasi terkait dengan upaya kita dalam rangka penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Yang saya hormati Bapak-bapak dan saudara sekalian, anggota gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang, yang saya hormati segenap masyarakat di Kabupaten Pemalang, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan kawan-kawan dari media massa yang senantiasa setia berada bersama gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang. Bapak dan saudara sekalian, malam hari ini izinkan kami mewakili Bapak Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang menyampaikan beberapa informasi terkait dengan upaya kita bersama dalam rangka kita melakukan percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, malam hari ini adalah malam keempat pemberlakuan jam malam di Kabupaten Pemalang dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19. Secara keseluruhan, pemberlakuan jam malam dapat berjalan secara efektif, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kami dapat mengatakan bahwa lebih dari 90% masyarakat mentaati ketentuan jam malam yang diberlakukan dalam 3 hari terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut, mewakili Bapak Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Pemalang dan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, izinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan ungkapan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat yang telah mentaati ketentuan jam malam yang sudah diberlakukan di Kabupaten Pemalang. Berkaitan dengan pelaksanaan jam malam tersebut, sejauh ini beberapa catatan dapat kita inventarisir, antara lain: 1. Semua pertokoan, minimarket, mal, swalayan telah menutup usahanya sebelum pukul 21. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa toko atau kios kecil di beberapa titik di pinggir jalan yang belum menutup usahanya pada pukul 23. Dan masih ada konsumen yang berhimpun di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, masih ada beberapa titik kerumunan masyarakat atau anak-anak muda di beberapa lokasi pada kurang lebih pukul 23 dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan istirahat, ada yang berolahraga, atau ada yang menunggu teman dan sebagainya. Pada beberapa titik pelanggaran tersebut telah dilakukan beberapa langkah dan diterapkan beberapa sanksi kepada mereka para pelaku. Antara lain berupa teguran lisan sekaligus mengingatkan kepada yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan jam malam. Kemudian ada juga yang diberikan pembinaan dengan melakukan push up. Mereka diminta untuk melakukan push up 10 kali sampai dengan 15 kali bersama dengan para petugas. Saudara sekalian, selanjutnya saya juga perlu menyampaikan sebagaimana arahan Bapak Presiden, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus Tugas, hari-hari ini kita telah mulai dengan tata kehidupan baru dalam suasana masih pandemi COVID-19, atau yang mulai familiar dengan istilah new normal atau kenormalan baru. Kita tentu memahami bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir, dan kita semua telah melakukan berbagai ikhtiar dan usaha untuk melawannya. Sebagaimana kita bersama
selama lebih kurang 2 bulan telah melakukannya. Berbagai dampak dan pengorbanan telah sama-sama kita rasakan. Kita tidak akan menyerah dan pasrah hanya dengan tinggal dan beraktivitas di rumah. Pada waktu-waktu yang akan datang, kita harus bangkit dan produktivitas harus mulai diwujudkan di tengah pandemi COVID-19 yang mulai dapat kita kendalikan. Ke depan, kita harus mulai adaptasi dengan lingkungan yang masih berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Itulah suasana kenormalan baru, kita harus tetap produktif di tengah suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, menjaga jarak atau physical distancing, menghindari kerumunan atau social distancing, dan wajib menggunakan masker harus tetap kita lakukan. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya hari ini gugus tugas juga harus menginformasikan kondisi terkini tentang penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Upaya perawatan dan pemulihan terhadap pasien atau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita bersyukur 1 orang warga masyarakat yang beberapa waktu lalu terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium sudah dinyatakan sembuh, yaitu inisial T, jenis kelamin laki-laki, usia 61 tahun, Kecamatan Comal. Kita bersyukur 1 orang hari ini berhasil sembuh. Kemudian pada sisi lain, gugus tugas juga harus menginformasikan bahwa penularan masih terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Hari ini 1 orang warga masyarakat yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium diketahui telah terkonfirmasi positif COVID-19, yaitu inisial D, jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, Kecamatan Comal. Yang bersangkutan saat ini dengan pembekalan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang telah menjalani karantina mandiri di rumah yang bersangkutan. Saudara sekalian, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka update pantauan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang kembali berubah sebagai berikut. Total positif bertambah 1 orang menjadi 29 orang, dirawat tetap 3 orang, dinyatakan sembuh bertambah 1 orang menjadi 25 orang, dan meninggal tetap 1 orang. Demikian saudara sekalian, update informasi penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kenapa harus dirawat di rumah sakit? Kenapa harus sholat mandi atau karantina mandi di rumah? Bagaimana aktivitasnya untuk pencegahan penularannya, Pak? Ada jaminan nggak, Pak? Ya, dalam 1 bulan terakhir kita sudah ada pengalaman beberapa orang pasien yang terkonfirmasi positif karena kondisi fisiknya tidak ada gejala klinis, menunjukkan kemajuan menuju penyembuhan, dan tentu dalam pengawasan dari Dinas Kesehatan ini bisa melakukan perawatan dengan cara menjalani karantina di rumah. Beberapa fakta, beberapa orang yang sudah terkonfirmasi positif, alhamdulillah itu juga bisa disembuhkan, bisa kembali kepada negatif. Pengalaman kita seperti itu. Sejauh mana efektivitasnya, alhamdulillah sejauh ini juga cukup efektif.
Kemudian upaya untuk tidak terjadi penularan, tadi saya sudah singgung bahwa kepada mereka yang menjalani karantina di rumah itu dilakukan pembekalan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan sebagai bagian dari gugus tugas penanggulangan COVID-19, dan alhamdulillah penularan dimaksud bisa kita minimalisir. Terima kasih. Terkait itu Pak, hasil rapid test di Dewan Pak, bisa dibuka sedikit saja? Ya, itu sudah dilakukan, tetapi sampai dengan saat ini saya belum mendapatkan informasi hasilnya. Hasilnya kan katanya bisa, kata Pak Dokter itu 5 menit bisa keluar gitu. Ya, tetapi saya belum mendapatkan informasi hasil tersebut. Pak, terkait rapid test mandiri di rumah sakit umum bayar gimana Kak? Coba. Ya, ada SOP-nya tentu di rumah sakit terhadap hal tersebut. Kalau itu berdasarkan dengan pengadaan dari sebagai bagian dari layanan rumah sakit, apalagi untuk kepentingan pembuatan surat keterangan, tentu itu dengan melakukan biaya. Tetapi kalau ini bagian dari program dalam rangka kita menemukan orang yang mengadakan kontak dengan terkonfirmasi positif, tentu bukan itu. Terakhir mungkin menindaklanjuti tentang rapid test di RSU itu, setelah adanya rapid test itu disuruh ronsen. Nah, kebetulan tadi pagi ada warga yang ke sana dan melaporkan seperti itu, terus disuruh membeli obat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah SIKM ini gimana Pak aslinya? Apa dari kelurahan atau dari posko atau yang mengeluarkan rumah sakit Pak? SIKM, Surat izin keluar masuk. Ya, terkait dengan rapid test tentu itu disesuaikan dengan kepentingannya, Mas. Yang saya pantau sejauh ini, beberapa warga masyarakat ketika akan melakukan perjalanan keluar kota, mereka melakukan proaktif, pengen punya hasil dari rapid test. Nah, kalau yang seperti itu tentu itu berbayar. Kemudian terkait dengan SIKM, surat izin keluar masuk, yang saya tahu ini pemerintah DKI Jakarta menerapkan itu. Yang saya tahu itu dilakukan mandiri oleh yang bersangkutan dengan aplikasi. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk dapat mendapatkan SIKM sehingga bisa keluar dan masuk ke Jakarta lewat aplikasi. artinya gini Pak, ada kerancuan dari warga apakah ke kelurahan, posko atau rumah sakit Pak? Ya kalau persyaratannya ke rumah sakit ya. Saya belum masuk ke aplikasi itu, tapi warga ke aplikasi langsung. Di sana ada persyaratan yang harus dipenuhi dan warga harus memenuhi itu. Kalau dari sini tidak ada dokumen yang bisa dikeluarkan terkait dengan SIKM. Gitu ya. Oke, terima kasih.